Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Bintang Desa Marsela dari 11 TKJ 2, nomor absen 27. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Praktikum DNS Server. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi DNS Server serta membuat minimal 2 subdomain. Oke, pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara penginstalan DNS server. Pertama, kalian harus pastikan sudah menginstal DNS server menggunakan apt mainget apt mainget bin9 install. Oke. Setelah itu kalian masuk pada CD, kalian cek yang ini. CD spasi /etc/bin, lalu kalian ls, kalian pastikan lihat di sini saya masih menggunakan 127 dan juga db lokal atau dbmt, itu db127 dbmt. Lalu setelah itu saya menggunakan perintah copy db.local db.revi. Ini maksudnya saya sedang membuat domain baru atau saya sedang membuat file untuk domain baru saya yang nantinya akan saya masukkan di db.revi ini. Begitu juga dengan db127 ini saya copy ke db/ip. Lalu kita ls lagi. Ls ini perintah untuk melihat file yang ada pada direktori tersebut. Ini ada db127, db/ip yang baru saja saya buat dan juga db/revi. Lalu untuk mengkonfigurasi db.revi dan db.ip tadi kita menggunakan perintah nano name.conf. Setelah itu kita akan masuk di konfigurasi nano name.conf. Di sini saya membuat zona baru, yaitu revi.com, dan juga alamat IP server saya yaitu 192.168.27 seperti ini. Setelah itu jika sudah, kalian tekan pada keyboard Ctrl X, lalu kalian simpan. Kemudian kalian restart menggunakan perintah spasi /etc/init.d/bin9 restart. Oke. Setelah itu kita masuk pada konfigurasi db.revi menggunakan perintah db.revi. Begitu saja nanti masuk ke konfigurasi ini. Di sini saya mereplace ini ya, search to replace localhost. Bagaimana supaya bisa masuk ke mode ini? Kalian tinggal pada keyboard, kalian tinggal tekan Ctrl //. Setelah itu kalian ganti localhost seperti ini. Kalian ketik localhost. Kemudian kita replace dengan revi.com, yaitu domain yang saya buat di db.revi tadi. Oke. Jika sudah, kalian tekan all. Nanti ada tulisan A gitu, huruf A. Ini kalian tekan A, kemudian akan langsung berubah menjadi seperti ini tampilannya. Di sini yang perlu kalian lakukan hanyalah menambahkan kedua subdomain ini, yaitu www dan ftp seperti ini. Setelah itu kita masuk pada konfigurasi db.ip, sama perintahnya kalian tinggal mengetikkan pada keyboard db.ip, lalu akan ditunjukkan konfigurasi seperti ini, ditunjukkan tampilan ini. Di sini sama dengan yang tadi, menggunakan Ctrl +// untuk masuk pada menu ini atau konfigurasi ini. Seperti ini sama ya. Lalu jika sudah, maka akan langsung berubah seperti ini. Kemudian di sini saya ubah add-nya ini menjadi 2. Kenapa 2? Karena IP server saya itu 192.168.27.2. Karena itu di sini kita menuliskan angka 2. Kalau kalian menggunakan 192.168
27.1 contohnya. Di sini kalian tuliskan angka 1. Ini kita tambahkan yang subdomain tadi www.revi.com, ftp.revi.com seperti ini. Oke, jika sudah kita masuk ke konfigurasi servernya menggunakan perintah nano spasi /etc/resolve.com. Kemudian di sini di bagian atas kalian tuliskan nama server, IP server kalian. Di sini saya menggunakan IP server 192.168.27.2. Jika sudah, kalian tinggal merestart tadi untuk agar mengetahui apakah ada yang salah dengan konfigurasi kalian. Jika sudah, kalian install apt install dnswill. Ini untuk apa sih? Jadi ini adalah aplikasi agar kita dapat mengecek apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi berhasil atau tidak. Kita memerlukan instalasi aplikasi ini. Oke, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa menggunakan perintah nslookup. Lalu localhost kalian ketikkan di ini segitiga begini, kalian ketikkan localhost 192.168.27.2. lalu akan muncul seperti ini. Lalu revi.com ini seperti ngeping gitu ya, kayak menghubungkan, apakah memastikan apakah sudah terhubung atau belum. Ini seperti ini. Oke, lalu kemudian kalian bisa mengeceknya menggunakan IP client. Di sini saya sudah mengeceknya menggunakan IP client seperti itu ya. Oke, sekarang sebentar, ini saya lupa mengaktifkan wifi-nya sebentar. Oke, kita aktifkan dahulu. Oke. Connect. Oke, sudah tersambung ya. Di ponsel saya sudah tersambung. Sini kita ping kembali. Ping localhost. Oh, sebelumnya kita pastikan ping Google lancar menggunakan perintah ping google.com. Seperti ini. Kita tunggu. Sebentar, agar menghemat waktu saya pause. Nanti kalau sudah saya sebentar. Ping Google. Sebentar. Ping 8.8.8. Sebentar ya, saya cari tahu dulu apa masalahnya. Oke, jadi ternyata tadi kita tinggal menunggu koneksi. Jadi kalian coba saja kembali, ping Google seperti ini, ping google.com. Lalu setelah itu kalian ping 8.8.8 atau sama saja itu IP Google. Oke, sekarang kita lanjut ke materi membuat subdomain yang kedua. Oke. Sini kalian tinggal cp db.local db.subrevi seperti ini ya. Lalu kita ls. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke konfigurasi. Sebentar, saya tunjukkan ini prakteknya. Jika tadi ini saya hanya menunjukkan hasil praktek saya yang kemarin, sekarang saya akan mulai menunjukkan praktek saya. Kita masuk pada konfigurasi ini ya, nanoname.com. Kita masuk.
com seperti ini. Oke. Lalu di sini kita tambahi zone kedua, terserah ya. Di sini saya membuat zone kedua saya bernama bintang.id seperti ini. Lalu kita tulis type master. Filenya kita letakkan pada etc bin db.subrevy. Ini diingat-ingat ya, jangan salah memasukkan. Oke, ini lalu kita keluar, yes. Oke, sekarang kita restart menggunakan perintah etc init.d bin 9 restart. Oke, sepertinya ada yang salah. Oke, kita cari tahu apakah oke, saya tahu kesalahannya di mana. Ini ya, kita salah menggunakan tanda tutupnya. Oke, seperti ini. Lalu kita kembali, yes. Oke, kita restart kembali. Oke, tidak apa-apa, kita tulis saja init.d bin 9 restart. Oke, apalagi yang salah? Oke, sebentar, saya cek terlebih dahulu sebenarnya apa yang salah. Oke, jadi sekarang sepertinya saya tahu kesalahannya. Pertama, kesalahannya tadi terletak di slash-nya db.ip. Kemudian terletak pada domain ini. Belum saya kasih kurungannya. Oke. Sekarang kita coba kembali, kita restart. Oke, sudah oke, kita restart untuk yang kedua kali. Oke, untuk memastikan. Sekarang kita masuk pada db.rev. Sebentar, ada hewan di keyboard. Oke, maaf. Kita masuk pada ini ya, db.rev. Di sini saya menggunakan, karena saya membuat domain baru, saya menggunakan db.subrevy seperti ini. Nano, saya lupa, maaf. Nano db.subrevy. Oke, lalu kita menggunakan ini perintah replace. Kita replace ini localhost, kita tulis. Oke, dengan saya tadi memberi nama bintang.id seperti ini. Lalu kita pilih all, itu ya, huruf A. Oke, lihat sudah berubah menjadi bintang.id seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan? Oke. Jadi di sini kita membuat review.com 192.168. Oke, paham. Jadi kita masukkan domain baru. Oke, jadi sekarang yang kita lakukan adalah membuat ini sebanyak 3 kali.
Oke, lalu yang ini kita ganti NTP. Oke, yang ini kita ganti file saja. Lalu yang ini kita ganti NTP. Oke, setelah itu sebentar, yang terakhir kita hapus seperti ini, lalu kita exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke db.ip, nano db.ip. Di sini kita hanya perlu menambahkan 2 subdomain yang kita buat. Tambahkan, kita buat lagi. Sebentar, kita tulis ya, in lalu ptr. Oke, sini kita buat files dot oke, sebentar ya. Oke, jadi sekarang kita tambahkan untuk subdomain yang 2 lainnya itu. Oke, di sini kita ganti karena kita menggunakan bintang.id yang file tadi. Sebentar. Oke, kita ganti bintang.id files dot bintang id. Oke. Oh maaf, ini kita NTP kan. Ini baru kita ganti dengan file. Ganti bintang.id. Oke, seperti ini. Kita cocokkan terlebih dahulu. Ini ya, sama. Oke, sebentar. Untuk yang ini kita tambah satu lagi, Ctrl U. Oke, ini kita ganti defaultnya bintang.id. Oke, seperti ini. Setelah itu kita Ctrl X, kita Y. Oke, lalu kita restart. Sebentar, kita restart lagi. Oke, sekarang kita masuk pada mode NSLookup untuk mengetes apakah tersambung atau tidak. Lookup. Oke, pertama kita ping localhost. Oke, sebentar. Kenapa ini? Oke, jadi kita masuk ke dalam mode ini. Kita tambahkan name servernya. Oke, name server kita tulis 192.168.27.2 seperti ini ya. Kita X Y. Oke, kemudian kita restart kembali.
Oke, sekarang kita masuk pada mode untuk mengetes. Kita tes lokal hostnya apakah sudah berhasil masuk. Oke. Oh itu ya, 192.168.27.2. Kemudian kita tes untuk revi.com. revi.com ada, kita cek bintang.id terlebih dahulu. Kita cek domain utamanya terlebih dahulu. Oke, lalu kita samakan saja www.revi.com itu, kita cek www.revi.com ada, lalu ftp revi.com. Oke, ada. Lalu kita cek yang baru saja kita buat, files bintang.id ada, kemudian ntp bintang.id. Oke, ada semua ya. Sekarang kita keluar menggunakan Ctrl C, lalu kita cek di klien. Oke, kita tunggu karena tadi lama kita tinggal. Oke, sudah, kita cek revi.com. Oh, kenapa tidak ada? Sebentar. Pin saya lupa. revi.com. Kita tunggu ttl. Kita ping bintang.id, domain yang baru saja kita buat. Domain. Lalu kita ping www.revi.com. Oke, ttl. Kita ping ftp revi.com. Oke, ttl ya. Sekarang kita coba pin dua subdomain yang baru saja kita buat, yaitu files dan juga ntp. File ping ini ttl ya. Lalu kita ping yang ntp. Ping saya lupa, ya ampun. ntp bintang.id seperti ini. Oke, semuanya sudah. Sekarang saya ingin menjelaskan singkat tentang apa itu DNS. DNS merupakan singkatan dari Domain Name Server, atau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu server, nama domain server, seperti itu. DNS itu adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Jadi seperti ini, supaya Anda lebih memudahkan dalam mencari di situs-situs atau website tertentu. Anda tidak perlu mengetikkan alamat IP-nya, karena alamat IP tersebut dengan DNS ini akan dapat diubah menjadi nama dari website tersebut, seperti contohnya tadi www, lalu .id, .com, dan lain-lain seperti itu. Fungsinya adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Nah, seperti tadi
saya kan menggunakan dua domain utama, yaitu review.com dan juga bintang.id. Jadi dengan DNS ini, IP saya yang IP 192.168.27.2 tadi akan diubah menjadi sebuah nama domain, yaitu tadi review.com dan juga bintang.id. Begitu pula dengan subdomain yang telah saya buat. Lalu yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. URL itu seperti link mungkin ya, www, lalu seperti itu seperti URL. Kemudian mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Jadi 3 itu adalah fungsi dari DNS. Lalu saya bacakan kelebihannya. Yang pertama, lebih mudah untuk berinternet. Tentunya karena tadi kalian tidak perlu membuang-buang waktu. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaannya. Karena tidak harus berganti IP dan lain-lain. Kalian hanya perlu mengetikkan nama dari URL atau domain tersebut. Lebih mudah dikonfigurasi, itu jelas. Kemudian lebih aman. Sepertinya itu yang bisa saya jelaskan tentang DNS dan juga konfigurasi yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.